Shalom, selamat sore Bapak dan Ibu Jemaat GBT Kristus Ajaib. Mari sore hari ini kita sama-sama mengikuti ibadah online dengan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Urapi kami, sertai kami. Tuhan hadir di setiap hati kami. Tuhan hadir di setiap kehidupan kami, memimpin kami untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakai kami hamba-Mu, layakkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji, memuliakan, meninggikan nama Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau kasih waktu yang terbaik, kesempatan yang terbaik untuk meninggikan Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Syukur. Haleluya. Kau mulia, Yesus Tuhan, Yesus Raja kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, mari kita sama-sama rindukan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita arahkan hati kita. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
daripada 1000 hari di tempat memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati Yesus dan menikmati dan menikmati. Kami mau menikmati dan menikmati. Kami mau menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Kami mau menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, mau menikmati. Ajar kami sebentar melalui firman. Kami mau duduk diam, mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kami, supaya kami dapat percaya dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena hanya Engkau-Lah Tuhan kami, hanya Engkau Allah kami. Yesus, Yesus, Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada, selagi ku ada. Inilah yang kami renung, inilah yang ku renung.
Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari kita mau nikmati hadirat Tuhan. Mari kita mau nikmati hadirat Tuhan. Mari kita mau nikmati hadirat Tuhan. Lebih lagi kita naikkan pujian kita. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, hati dan hatiku bersuka, dan hati dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami bawa hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat kita berjumpa kembali di dalam beribadah kepada Tuhan pada minggu pertama bulan Februari tahun 2021. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita mau beribadah dan kita mau dengar sebagian firman Allah, supaya kita semua yang ada di rumah, kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan dan kita beribadah sungguh-sungguh dengar akan firman Tuhan. Kita harus
terus tabah, terus tekun dalam menghadapi masa yang sukar seperti sekarang ini. Wabah penyakit makin banyak dan banyak para penderita yang saat ini masih mereka terkapar. Tapi saya percaya Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua, sehingga kita pada sore hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saya ingin menyampaikan pesan Tuhan yang sangat penting. Mari kita renungkan bersama-sama bahwa kita melihat dalam kenyataan dalam dunia ini, di dalam gereja ada dua hal, dua model, dua macam orang Kristen. Apa itu? Model yang bagaimana? Yang pertama, saya beritahukan, ada model orang Kristen yang cepat tanggap, cepat respon, cepat bertindak, dan cepat dia mengalami perubahan. Tetapi yang kedua, orang Kristen yang lambat untuk menanggapi kebenaran firman Allah, sehingga pertumbuhan imannya tidak secepat yang pertama. Dia lenggang-lenggang kangkung, dia anggap Tuhan Yesus masih lama, tidak perlu sekarang berubah. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini hari yang penting buat kita untuk kita renungkan bahwa firman Allah segera digenapi. Dan saya percaya saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini, saudara pasti semua percaya, semua yakin Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Sehingga Tuhan tidak kasih tahu kapan dia datang. Tapi orang yang cepat tanggap, dia perhatikan firman Allah. Tapi orang yang lambat menanggap, tidak menanggapi, dia tidak menghiraukan apa kata firman Allah. Sebab itu pada sore hari ini, orang yang setelah dia mendengar kitab nubuatan, firman nubuatan, di mana Tuhan akan datang. Dan ini masih dinubuatkan oleh firman Allah. Tapi ada yang respon, ya Tuhan, aku siap, aku mau berubah saat ini, karena Tuhan mau datang. Hari-hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang bisa saat waktu Tuhan datang di awan-awan dan kita yang hidup diubahkan. Tapi ada cara yang kedua. Tiba-tiba sekarang kita ketemu, sekarang kita bisa berjumpa, besok sudah dipanggil Tuhan. Saya mendengar beberapa hari ini tokoh-tokoh pahlawan Kristen dipanggil Tuhan. Wow, mereka tidak tahu waktu yang ditentukan, tapi mereka yang cepat tanggap, saya percaya dia akan dijemput oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya jangan kaget nanti kalau Tuhan Yesus datang. Ada yang tercengang, loh betul ya kalau begitu. Ya, ini saya umpamakan hari ini Yesus datang. Wow, ada orang yang tidak percaya kepada kitab nubuatan. Dia tidak
tidak menanggapi kitab nubuatan bahwa Yesus akan datang, mereka kecewa, mereka akan sedih, dan mereka tidak ada gunanya menyesal. Dan mereka masuk dalam aniaya yang besar yang sudah dinubuatkan oleh firman Allah. Sebab itu pada sore hari ini, mari kita jangan terlambat. Firman Allah bukan dongeng. Kitab nubuatan perjanjian lama, kitab nubuatan perjanjian baru, bukan dongeng sekali lagi, tapi satu kenyataan. Di antara murid-murid ada 12 orang. Saudara tahu, hanya satu yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada nubuatan Tuhan Yesus. Mungkin saudara ada yang tanya, siapa dia? Saya beritahukan, dia adalah Yohanes, murid yang sangat spesial, murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Yohanes selalu ingat perkataan Yesus. Butuh bukti? Saya mau buktikan lewat firman Allah. Saudaraku, Yohanes sangat mencintai Tuhan. Yohanes disebut kekasih Tuhan. Wow. Saya kalau membaca peristiwa ini, saya sampai berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku sudah mengasihimu seperti Yohanes? Dari sekian murid, hanya satu. Coba bayangkan, 12 murid hanya satu. Saudara tahu Yohanes luput dari aniaya martir. Yang lain dianiaya. Petrus, dia mati disalib dengan kepala di bawah. Tapi saya baca, Yohanes tidak mengalami kematian yang mengerikan. Karena apa? Ya saya tidak tahu. Ini mungkin rencana Allah, contoh yang sangat baik. Yohanes mengasihi Tuhan. Waktu berita Tuhan Yesus bangkit, apa tanggapan yang diberitahukan oleh Maria Magdalena? Saudara perhatikan, Petrus dan Yohanes mendengar. Petrus lari. Petrus dia lari. Tapi karena Petrus sudah usianya sudah agak tua dari Yohanes. Yohanes pun dia pelari lebih cepat dari Petrus. Saudara tahu, Yohanes lihat pintu kubur sudah terbuka. Pintu kubur terbuka. Yohanes cuma dia melihat. Tidak masuk. Dia hanya melihat. Tapi Petrus sebentar lagi datang. Dia langsung masuk. Apa yang terjadi, saudaraku? Yohanes pun baru ikut masuk. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Saya terangkan ayat ini lebih jelas. Maka masuklah juga murid yang lain, itu adalah Yohanes, saudara, yang lebih dulu sampai di kubur itu. Jadi Yohanes tadinya dia sampai di luar, dia hanya melihat. Tapi setelah Petrus datang, dia ikut masuk. Saudara perhatikan ayat ini. Dan ia melihat, ia itu Yohanes di sini melihat. Dan saudara tahu, dan percaya. Saudara tahu apa maksud ayat ini? Petrus bingung. Yohanes lihat Yesus gak ada di dalam. Dia tidak melihat Yesus. Dia tidak ketemu Yesus. Tapi Yohanes percaya. Oh dahsyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa ya Yohanes percaya? Karena dia pernah dengar
suara Yesus, perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib dan sebelum bangkit. Yesus pernah berkata, 3 hari aku akan bangkit. Wow, Yohanes belum melihat tapi sudah percaya. Oh, ini iman yang dahsyat. Sebab ini Yohanes luar biasa. Beda dengan Thomas. Thomas dia berkata, Yohanes 20 ayat 29. Kata Tuhan Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, dia ini ngomong sama Thomas, maka engkau percaya. Apa kata Tuhan Yesus kepada Thomas? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, garis bawah ini, tidak melihat namun percaya. Mungkin saudara hari ini, aku belum pernah melihat Yesus. Aku belum pernah mimpi Yesus saja, enggak pernah. Tapi hari ini aku ambil keputusan. Aku percaya bahwa Yesus juru selamat. Dan aku sampai mati aku mau mengiring Yesus. Ini adalah orang yang berbahagia. Saudara pilih mana? Percaya Yesus. Ya, saudara mau menjadi orang percaya yang mana? Yang berbahagia atau yang kurang bahagia? Ya, banyak orang gak ngerti. Aku gak bahagia hari ini. Hatiku sedih. Padahal aku punya Yesus. Ini, kita lihat, renungkan ayat ini. Kita mesti percaya perkataan Yesus. Ini penting. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara hari ini sudah tidak perlu lagi minta sama Tuhan, aku butuh penglihatan. Tidak perlu lagi melihat tanda-tanda, enggak perlu. Sebetulnya, saudaraku, saudara melihat apa yang ditulis di dalam Alkitab dan engkau percaya. Ya, seperti Yohanes. Dia belum melihat Yesus bangkit. Tapi Yohanes sudah percaya. Kata firman dulu. Luar biasa. Oh, dahsyat. Yohanes. Dia hanya melihat tanda saja. Wow. Yesus tidak ada di kubur. Berarti dia sudah bangkit. Karena dia sudah pernah bicara. Oh. Ya, dia terus ingat. Ingatan firman itu penting. Apalagi ingatan tentang perkataan kebenaran firman Allah. Perkataan Tuhan Yesus perlu kita ingat-ingat. Supaya kita ini bisa percayanya makin kuat. Kenapa kadang-kadang kita kecewa? Kenapa kadang-kadang kita putus asa? Karena kita tidak pernah ingat perkataan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan firman itu dahsyat. Percaya kita akan kuat kalau kita selalu ingat akan perkataan Tuhan. Nah, saudaraku, ada pertanyaan sekarang. Saudara jawab. Saudara mau memiliki iman yang mana? Iman Yohanes atau iman Thomas? Ini pertanyaan. Mungkin saudara enggak bisa tatap muka dengan saya, tapi secara batin, secara rohani, di rumah, saudara bisa pilih. Mana iman yang mana? Ini dalam perenungan kita hari-hari ini. Berapa banyak seringkali aku kalau enggak mau melihat Yesus, aku enggak mungkin percaya. Kalau Tuhan gak sembuhkan penyakitku, aku gak mau setia. Kalau Tuhan gak berkati aku gak mau datang sama Tuhan. Saudara mau percaya berkatnya atau percaya Yesus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini baik untuk direnungkan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes ini percaya sebelum melihat Tuhan Yesus bangkit. Yohanes tidak melihat Tuhan Yesus, tapi Yohanes langsung percaya. Waktu dia melihat kain kafan, dia melihat kubur yang kosong. Oh, Tuhanku sudah bangkit. Kalau Thomas tidak. Thomas percaya setelah dia melihat Yesus. Dia tidak percaya. Bahkan Yesus berkata, ayo Thomas, cucukkan jarimu di tanganku. Thomas melihat lubang paku itu. Baru dia berkata, oh ya Tuhan. Dia baru menyesal. Berapa banyak orang Kristen seperti ini. Lihat kuasa Tuhan baru percaya Yesus. Lihat berkat Tuhan baru percaya Yesus. Wow, sayang. Tapi tidak apa saudaraku. Biarlah sore hari ini yang mendengar firman, kiranya Tuhan akan ubahkan hati kita. Yang iman seperti Thomas jadi iman seperti Yohanes. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku yang dikasihi, saudara enggak, saya mau tanya sekarang. Saya beberapa minggu yang lalu, baik dalam bulan Desember, November, saya selalu menyampaikan tentang pengangkatan, rapture. Ya, dalam bahasa kerennya itu rapture. Itu pengangkatan. Waktu Yesus ada di awan-awan, mereka yang masih hidup diubah dan diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara, percaya tidak? Sidang Tuhan yang hari ini mendengar firman Allah, percaya tidak? Rapture akan terjadi. Dan ini kalau terjadi, mayoritas orang Kristen tidak diubahkan oleh Tuhan. Karena sampai detik ini banyak orang tidak percaya adanya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya hidupnya tidak mau diubah oleh Tuhan. Hidupnya tetap berdosa, hidupnya tetap yang lama, biar umurnya sudah tua, sudah lama ikut Tuhan, belum berubah sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tidak tahu kapan saudara dipanggil Tuhan. Saudara tidak tahu kapan Tuhan Yesus ada di awan-awan mengubah hidup kita. Tapi ketahuilah, kalau hidupmu diubah oleh Tuhan, engkau akan bersama Tuhan masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Di mana gereja sebagian, karena ini sedikit dari orang percaya yang memikirkan tentang rapture. Makanya sekarang masih tenang-tenang. Hidup sembarangan, dosa sana dosa sini, tidak terpikirkan. Karena dia tidak memikirkan bahwa Yesus akan datang. Saya beritahukan sore hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana gereja sebagian, karena ini hanya sedikit. Ya, dari murid-murid itu sendiri hanya satu yang percaya. Ya, yang lain gimana? Semua tidak percaya. Cuma satu dari 12 murid, Yohanes saja yang percaya. Saya nggak bisa bayangkan nanti rapture waktu Yesus datang. Banyak orang Kristen tertinggal karena dia hanya kaget, dia hanya termangu, dia hanya memikir benar juga ya kata Andreas waktu itu dia khotbah. Saya sekarang baru merasakan menyesal kemudian tidak ada gunanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen tidak percaya, tapi
Tapi setelah rapture, dia terkagum-kagum. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya saudaraku, terlambat. Kalau saudara percayanya baru kan nanti Tuhan datang, itu terlambat. Dan saudara masuk dalam aniaya besar. Nah, ini mengerikan. Makanya saya hari ini sudah sampaikan jauh-jauh hari. Saya tidak tahu jauh-jauh hari itu kapan. Saya nggak tahu kalau hari tahun ini Tuhan Yesus datang, saya juga nggak ngerti. Tapi saya digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita ini sebelum Tuhan datang ke bumi. Dia itu Yesus lebih dulu. Dia datang di udara, belum turun. Dia masih di udara. Wow, sebagian orang yang hidupnya sudah matang, hidupnya sudah dewasa, itu yang diangkat oleh Tuhan. Kalau hidupmu masih memikirkan hal-hal yang ada dalam dunia ini, nggak mikir Yesus, kapan saudara mau mikir Yesus? Saudaraku, Alkitab sudah menuliskan itu 7 tahun kurang lebih. Waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, yang dewasa diangkat oleh Tuhan, yang buahnya sudah matang diangkat oleh Tuhan, yang ditinggal dia dihukum. Alkitab sudah menuliskan hal ini sebelum kedatangannya ke bumi. Dia datang di udara. Untuk apa? Untuk menjemput kita yang sudah dewasa, tidak yang seperti anak-anak. Tersinggung firman sudah gak hadir. Gak diperhatikan sudah gak hadir. Saudaraku, saya rindu. Biarpun firman Allah hari ini agak menyinggung perasaanku, harus tersinggung saudaraku, supaya kita mau berubah. Dan saya rindu, saya punya cita-cita, semua yang ada jemaat di Kristus Ajaib Pandaan diangkat semua oleh Tuhan. Ya, saudaraku, sebab itu di sini disebut buah sulung gereja. Ini adalah buah sulung gereja yang sudah dewasa. Mereka diangkat oleh Tuhan. Siapa itu? Mereka yang percaya kepada firman nubuat. Nubuat apa? Nubuat kedatangan Tuhan. Kalau saudara percaya kedatangan Tuhan sebentar lagi, saudara pasti siap-siap untuk berubah. Siap-siap untuk dewasa. Siap-siap untuk tumbuh. Siap-siap untuk lebih setia. Siap-siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Sebelum ini terjadi. Sebab itu saya rindu sebagai hamba Tuhan supaya Tuhan bekerja luar biasa. Dan saya percaya saya tidak akan perpanjang. Kiranya firman Allah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, supaya apa yang kita nyatakan kepada Tuhan sore hari ini, Tuhan meteraikan di dalam tubuh dan darahnya. Ambil tempat yang enak, tempat yang terhormat, untuk hormat kepada Tuhan. Meskipun di rumah kita tetap hormat kepada Sang Pencipta. Walaupun kita tidak melihat Yesus hari ini, tapi kita percaya hari ini mereka yang berbahagia. Walaupun tidak melihat, mungkin saudara tidak kumpul satu dengan yang lain, gak ada yang lihat. Gembala saudara tidak lihat, saudara mau tidur-tiduran, atau saudara masih hari ini masih tidur. Tapi saya percaya Tuhan tahu. Tinggal tetap dalam
Yesus. Mari saudaraku tinggal dalam Tuhan Yesus. Tentu kau berbuah banyak. Terima kasih Tuhan. Amat sedih jika Tuhan mengaruh, ku dapat daun bukan buah. Sekali lagi kita nyatakan kepada Tuhan, kita tetap dalam Yesus. Tentu kau berbuah banyak. Amat sedih jika Tuhan ku dapat daun bukan buah. Saya ingin berdoa sebentar untuk tubuh dan darah yang sebentar akan kami nikmati. Musik terus nyanyi dengan instrumen. Bapa di sorga, sebentar seluruh jemaatmu yang hadir di tempat ini maupun di rumah, saya percaya Tuhan hadir. Tuhan akan tinggal dalam hati mereka masing-masing, sehingga perjamuan kudus hari ini, jam ini, Tuhan memberkati. Saya percaya Tuhan, meskipun saya tidak bisa ibadah langsung online, tapi kuasa Tuhan tidak beda. Kuasa Tuhan tetap sama, dan akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengadakan persiapan untuk taat pada firman, untuk supaya saya hidup menjadi dewasa di dalam iman, supaya saya boleh terangkat ke sorga. Dan kalau saya dipanggil Tuhan sewaktu-waktu, saya boleh menikmati sorga yang kekal. Sebab itu saya tidak abaikan peringatan-peringatan Tuhan lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti ke atas. Biarlah roti yang sudah ada di tangan kita, ini tubuh Kristus. Di dalamnya ada kuasa. Di dalamnya ada kuasa yang luar biasa bagi mereka yang percaya. Amin. Bahwa Yesus adalah penebus, adalah yang bisa merubah hidup kita. Haleluya. Saya percaya. Mari Yesus. dengar baik-baik firman Allah, perhatikan. Yesus. Ya. Kita nanti makannya sama-sama. Meskipun gak kelihatan saya, tapi saudara sama-sama angkat. Dan sama-sama kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan saya percaya roh kita sama, satu di dalam Tuhan. Haleluya. Dengar firman Allah. Dan roti yang kita pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan ke atas. Inilah darah Yesus.
darah yang mengalir di atas gunung Golgota. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau rela mati bagi kami. Hari ini kami peringati, dan hari ini saya percaya Tuhan, darah-Mu sudah mengampuni semua dosaku. Saya mau hidup baru Tuhan. Saya mau hidup yang lebih baik. Biarlah lewat perjamuan kudus hari ini, saya berjanji, saya belajar taat. Saya belajar taat. Saya belajar tekun. Saya belajar menurut. Bahkan saya ingin diubahkan oleh Tuhan terus menerus sampai hidup saya menjadi dewasa seperti Yesus. Saudaraku yang dikasihi, dengar firman Allah. Sebentar kalau kita minum darahnya, darah dalam perjanjian lama disebut jiwa. Jiwa. Dan ini merupakan bagian pribadi Yesus, yaitu darahnya. Kalau saudara minum, saya percaya karakter Yesus akan ada dalam hidup kita. Yesus akan merubah hidup kita seperti Dia. Dan kita siap untuk diubah hari-hari ini. Dengar firman Allah. Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum sama-sama. Darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, oh darahnya Yesus sucikan, jadikan semua baru. Terima kasih Yesus. Semua baru, darahnya Yesus sucikan, jadikan semua baru. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus sucikan, tadahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa berkat. Bapa di sorga, usailah ibadah pada sore hari ini. Saya percaya mereka yang di tempat ini, mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di mana saja, mereka yang bisa mendengar dan memperhatikan ibadah pada sore hari ini, saya percaya Tuhan sudah memberkati mereka, memberikan sukacita kepada mereka. Damai sejahtera-Mu akan menyertai mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menembus kami, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya berkat ini tercurah untuk kami yang ada di tempat ini dan kami yang ada di rumah masing-masing. Kiranya berkat Tuhan tercurah mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Amin.